Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menceritakan sinopsis dari novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Saya Anissa Febrianti. Saya akan menceritakan sinopsis dari buku ketiga. Di sebelah kiri saya ada Adam Febriana yang akan menceritakan sinopsis di buku kedua. Di samping kiri Adam Febriana ada Virgina yang akan menceritakan sinopsis di bagian buku pertama. Baiklah, lanjut saja. Mari kita langsung saja kita mulai. Diawali dari Virgina. Selamat menyimak. Diceritakan ada sebuah perkampungan yang bernama Dukuh Paruk. Di sana terdapat makam Ki Senca Menggala, yaitu moyang dan menjadi kiblat masyarakat di Dukuh Paruk. Di sana terdapat anak yang sedang bermain, yaitu bernama Warta, Darsun, dan Rasus, dan seorang anak perempuan yang bernama Serintil. Serintil adalah anak yatim piatu. Dia diasuh oleh kakek dan neneknya. Begitupun dengan Rasus. Ketika Serintil sedang menari, kakeknya melihat bahwa Serintil telah dirasuki oleh roh indang. Dari sana kakeknya pun pergi ke dukun Ronggeng di Dukuh Paruk dan menyerahkan Serintil kepada dukun tersebut untuk melakukan tahapan-tahapan menjadi seorang ronggeng. Yang pertama, Serintil harus melakukan upacara pemandian di depan makam Ki Senca Menggala, dan proses yang terakhir yaitu buka kelambu, semacam sayembara. Setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, Serintil pun resmi menjadi seorang ronggeng di Dukuh Paruk. Rasus, temannya yang dulunya mencintai Serintil karena terdapat sosok emak di dalam diri Serintil, kini berbalik menjadi kebencian. Rasus pun pergi meninggalkan Dukuh Paruk ke Dauhan. Pada buku kedua ini menceritakan tentang Rasus yang diam-diam pergi meninggalkan Serintil untuk kembali menjadi seorang tentara. Kepergian Rasus menjadi tekanan batin bagi Serintil. Serintil merasa sebagian dari hidupnya menghilang. Dia menjadi murung, tak selayaknya seperti ronggeng. Bahkan dia juga sudah menolak 2 kali untuk naik pentas. Suatu hari datang Pak Marsusi, seorang kepala perkebunan karet. Pak Marsusi bermaksud untuk mengajak keluar Serintil. Namun ketika Marsusi datang, Serintil sedang tidak ada di rumah dan tidak pulang. Keserakahan Kartaraja tidak bisa dipungkiri lagi. Dia mengatakan kepada Marsusi bahwa Serintil adalah seorang ronggeng yang masih labil. Serintil merasa iri dengan istri lurah Pecikalan yang mempunyai kalung seberat 100 gram. Dengan alasan itu, Marsusi pun pulang dengan memikirkan permintaan itu. Beberapa hari kemudian, Marsusi datang lagi. Dia membawa kalung yang diminta Kartaraja, tapi Serintil menolak Marsusi. Ini membuat Marsusi marah besar. Pada acara Agustusan, Serintil diminta untuk berpentas meski awalnya bimbang. Namun akhirnya dia memenuhi permintaan tersebut. Ternyata Marsusi ingin membuat perhitungan kepada Serintil. Marsusi mendatangi seorang dukun untuk mempermalukan Serintil di depan umum. Ketenaran ronggeng Serintil tak terbendung lagi. Semua orang mengaguminya. Dukuh Paruk menjadi dukuh yang semakin terkenal akan ronggengnya. Kala itu datanglah Pak Bakar. Pak Bakar begitu membantu Dukuh Paruk. Dongeng ini selalu pentas kemana-mana berkat Pak Bakar. Namun pentas ronggeng dengan Pak Bakar selalu ada pidato berbau propaganda, hingga suatu hari banyak kerusuhan di mana-mana karena ulah anak buah Bakar.
yang membuat grup ronggeng ini tidak mau mengikuti bakar lagi. Dukuh Paruk semakin gempar ketika cungkup makam Ki Seca Menggala dirusak orang. Hal ini semakin meruncing ketika ditemukan caping hijau. Caping hijau bukanlah suatu yang digunakan oleh orang-orang Bakar. Pak Bakar ternyata seorang pemberontak yang licik, yang selama ini dia mempengaruhi Dukuh Paruk untuk membelot kepada kepemerintahan. Pada tahun 1965, keadaan menjadi tak terkendali. Banyak pembunuhan di mana-mana. Dukuh Paruk diobrak-abrik oleh orang yang tidak dikenal. Karena Dukuh Paruk dianggap pengikut Bakar. Akhirnya Serintil dan Kartareja mencari perlindungan ke aparat. Namun bukan perlindungan yang didapat, tetapi mereka malah ditangkap. Nah, pada buku ketiga ini menceritakan tentang Dukuh Paruk yang menjadi tempat yang sangat memprihatinkan setelah terjadinya bencana besar pada 1965, yaitu pembakaran rumah penduduk. Dukuh Paruk ini menjadi perkampungan mati. Penduduknya juga hidup dalam ketakutan. Tak lama, Serintil ini mulai dibebaskan setelah 2 tahun kemudian. Nah, setelah bebas, di dalam diri Serintil ini sudah tidak ada lagi aura seorang ronggeng. Karena menurut Sakum, indang yang merasuki diri Serintil ini sudah pergi setelah peristiwa 1965 itu. Nah, setelah kejadian itu, Serintil ini ingin menjadi perempuan yang biasa-biasa saja, manusia yang menunjukkan kodratnya sebagai perempuan, bukan perempuan milik penduduk Dukuh Paruk dan Dauwan. Nah, Dauwan juga setelah beberapa tahun kejadian itu juga ikut berubah. Para priai Jakarta itu ikut serta merubah Dauwan yang asri menjadi bangunan-bangunan beton. Warung-warung juga didirikan di sepanjang jalan, dan orang-orang Dukuh Paruk juga kebagian sedikit cipratan rezeki dari Jakarta. Nah, Serintil ini meskipun sudah berubah, tetapi dia ini tetap menjadi magnet penarik bagi para priai, apalagi seorang Bajus. Bajus, seorang priai dari Jakarta itu mulai mendekati Serintil. Menurut Serintil sih, Bajus ini seorang lelaki yang ramah, baik hati, dan baiklah pokoknya untuk dijadikan suami. Nah, singkat cerita, hari-hari telah dihabiskan oleh Serintil, Bajus, dan Goder dengan berjalan-jalan. Nah, suatu hari Serintil ini diajak oleh Bajus untuk mengikuti rapat besar dan penting yang dihadiri oleh orang-orang penting. Tapi si Serintil ini malu karena Serintil ini ngerasa cuma dirinya ini cuma orang kampung. Tapi justru itulah menurut Bajus, Serintil ini justru akan lebih dikenal oleh orang-orang penting. Nah, disitulah Serintil ini bersedia. Tapi ternyata si Bajus ini adalah orang jahat yang kebaikannya ini harus dibayar dengan pamrih. Dan Serintillah yang harus membayarnya, dan Serintil ini dijadikan barang sebagai gantinya untuk atasannya atau bosnya si Bajus ini, agar si Bajus ini mendapatkan proyek dengan harga 5 juta rupiah. Nah, si lelaki yang dipandang baik ini akhirnya dia ini menunjukkan sikap kejahatannya, dan pastinya Serintil ini kecewa terhadap Bajus. Nah, dari kekacauan pikirannya itulah si Serintil ini menjadi gila. Perempuan Serintil yang cantik ini hanya dalam waktu beberapa bulan saja dia ini mulai menjadi perempuan yang pendiam. Namun dia ini kadang-kadang terbahak-bahak sambil menyanyikan syair-syair lagu yang dulu dia lakukan sedang meronggeng. Nah, singkat cerita, suatu ketika si Rasus ini pulang dari bertugasnya. Kepulangan Rasus ini tidak bisa membuat pikirannya ini lupa kepada Serintil. Nah,
Namun setelah pulang si Rasus ini terkejut hatinya ketika melihat si Serintil ini menjadi gila. Nah, Rasus ini tidak bisa lupa kepada Serintil. Serintil adalah perempuan yang selalu ada di dalam pikirannya. Kelak perempuan yang akan menjadi seorang istri dari seorang tentara. Nah, di sakit dan pengap yang dirasakan Rasus ini tidak tertahan lagi. Nah, awalnya si Rasus ini menyesal kenapa dulu ini dia tidak mendengarkan kata-kata Sakum, yang dimana Rasus ini harus segera menikahi si Serintil mantan Ronggeng itu. Tapi si Rasus ini masih punya harapan kalau si Serintil ini masih bisa disembuhkan. Ya, langsung si Serintil ini langsung dibawa ke rumah sakit jiwa oleh si Rasus. Nah, akhirnya Rasus ini memiliki tekad yang besar di dalam dirinya untuk membawa Duku Paruk menjadi lebih baik. Nah, sekian penyajian dari kelompok kami. Terima kasih kepada ibu yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.